Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino, SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam persiaran hidup, jangan katakan aku sebagai orang beriman, aku yang cinta kepada Tuhanku, ketika kita belum berani berkorban dan terluka untuk orang yang kita cintai, untuk Dia yang kita imani. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami, agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga kami lebih senang untuk berbuat baik meskipun menderita, daripada menderita karena pelanggaran yang kami perbuat. Ajarilah kami untuk berkorban demi keselamatan bersama dan bukan mengorbankan sesama. Tuhan, ajarilah kami untuk melakukan perintah-perintah-Mu di hari-hari yang akan datang dan juga di mana kami membuka lembaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita diajak mendengarkan dan merefleksikan kisah para rasul, terutama dalam pribadi Filipus. Meskipun bahaya sudah mengancam, meskipun ada tantangan di depan mata, Filipus tetap dengan semangat dan bahkan meminta berkat dari kedua rasul, Petrus dan Yohanes, untuk menumpangkan kedua tangannya, memberkati mereka, dan mereka pun menumpangkan tangan di atas orang-orang yang dipercayai itu, dan orang-orang itu menerima berkat Roh Kudus. Di dalam pelayanannya, kita belajar dari Filipus, pribadi yang banyak bertanya, pribadi yang selalu ingin tahu kemana Yesus akan pergi, kemana Yesus akan berbuat, kemana Yesus akan melangkah. Tetapi ketika menemukan jawaban, Filipus melakukannya, Filipus melaksanakannya di dalam karya misinya. Jangan kita di dalam hidup ini hanya bisa bertanya tetapi tidak pernah mau mencari solusi. Hanya bisa mengomentari tetapi tidak pernah mau memberi ide. Hanya bisa mengkritik tetapi tidak pernah memberikan contoh mana yang lebih baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengomentari, mengkritik, bertanya adalah sesuatu yang sangat mudah. Tetapi memberi ide, mencari solusi, dan memberikan cara yang lebih baik terkadang jauh dari pemikiran kita. Di dalam bacaan kedua sangat jelas dikatakan di dalam 1 Petrus, kita diingatkan untuk bersiap sedialah setiap saat untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Apa artinya? Kita diajak untuk menjaga kesucian hati kita, mengabarkan sukacita, memberitakan keselamatan. Tentu kita mesti belajar untuk mengisi diri kita sendiri, memurnikan diri kita sendiri, dan memberikan teladan. Untuk meneguhkan jemaat, untuk meneguhkan sesama kita yang mengalami penderitaan, kita diajak bersama Petrus untuk merenungkan penderitaan yang telah dialami Kristus. Penderitaan kita di tengah pandemi COVID-19 tidak sebanding dengan penderitaan yang dipikul oleh Yesus karena dosa-dosa kita. Lebih baik kita menderita berbuat baik daripada kita menderita karena kita dipenjara, karena kita melanggar, karena kita suka menggosip. Lebih baik kita mengatakan kebenaran tetapi begitu banyak cacian, daripada kita menderita karena memberitakan berita hoaks. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil Yohanes hari ini
pun mengajak kita untuk mewartakan sukacita Injil, melaksanakan perintahnya. Perintah yang mana? Perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap budi, dan dengan segenap akal. Hidup kita akan bahagia. Dan perintah yang kedua, kita diajak untuk mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri, mencintai diri kita. Hari ini Yesus menyampaikan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lihat, Yesus akan tinggal kepada siapa saja yang tinggal di dalamnya. Mengasihi dia artinya kita mengasihi sesama. Mensupport kalau itu sesuatu yang baik. Memperbaiki kalau itu sesuatu yang salah. Mencintai bukan berarti membiarkan yang salah terus berlarut terjadi di dalam persiaran hidup kita. Tetapi orang yang mencintai berani menegur, berani membenahi, berani mengkritik, tetapi memberi solusi. Semoga minggu ini kita benar-benar menghidupi apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal dan budi dan jiwa kita, dan mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri, benar-benar kita lakukan dengan sukacita dan kemurnian hati. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan takut untuk berbuat baik meskipun banyak cacian dan tantangan, karena hidup akan lebih bermakna ketika kita menuliskan perbuatan baik di dalam aksi nyata kita, daripada kita meninggalkan catatan merah karena pelanggaran-pelanggaran kita. Selamat beraktivitas, selamat berminggu, dan jangan lupa untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada sesuatu yang mendesak. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.